Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar tema 1 mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, secara generatif, terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Yang kedua, yaitu secara vegetatif, terjadi tanpa proses penyerbukan dan pembuahan. Pada perkembangbiakan vegetatif ada dua, yaitu alami dan juga buatan. Tahapan perkembangbiakan generatif. Yang pertama, perkembangbiakan diawali dengan penyerbukan. Yang kedua, serbuk sari yang menempel di atas kepala putik akan tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Yang ketiga, di ruang bakal biji terjadi peristiwa pembuahan. Yang keempat, hasil dari pembuahan adalah zigot. Kemudian, zigot akan berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Nah, lembaga yang ada di dalam biji tersebut merupakan calon tumbuhan baru. Selanjutnya kita akan belajar bagian-bagian bunga sempurna. Yang pertama, ada tangkai bunga, berfungsi menyokong bunga dan sebagai penghubung antara bunga dengan ranting. Yang kedua, dasar bunga, merupakan tempat melekatnya mahkota dan komponen bunga lainnya agar tetap berada di posisinya meskipun terkena terpaan angin. Yang ketiga, kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan modifikasi dari daun yang berfungsi melindungi mahkota bunga pada saat kuncup. Yang keempat, mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian terindah dari bunga yang berfungsi membantu penyerbukan dengan menarik perhatian para serangga agar hinggap. Selain itu, juga melindungi alat reproduksi bunga berupa benang sari dan juga putik. Putik merupakan alat kelamin betina yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, stigma atau kepala putik yang mengandung sel-sel telur. Yang kedua, stilus atau tangkai putik yang membantu proses pembuahan. Dan yang terakhir, ovarium, bakal biji yang menjadi tempat peleburan antara sel betina dan jantan. Yang terakhir yaitu benang sari, merupakan alat kelamin jantan yang terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama anter atau kepala sari untuk menyimpan serbuk sari, yang kedua polen atau serbuk sari untuk penyerbukan, dan yang terakhir filamen atau tangkai sari untuk membantu proses reproduksi. Macam-macam perantara penyerbukan ada 4. Yang pertama, melalui angin atau anemogami. Jenis penyerbukan ini bisa terjadi pada tumbuhan karena bantuan angin yang berhembus, contohnya rumput, padi, dan jagung. Yang kedua, melalui air atau hidrogami. Proses penyerbukan ini terjadi karena bunga terendam air, bisa juga terjadi karena terkena air hujan atau karena tumpahan air lainnya, contoh ganggang, bakau, dan enceng gondok. Yang ketiga, melalui hewan atau zoidiogami. Penyerbukan dengan bantuan hewan seperti kupu-kupu, lebah, dan lain-lain umumnya terjadi pada tumbuhan dengan bunga yang menarik, contohnya mawar, jeruk, dan mangga. Biasanya juga menghasilkan bau bunga yang sangat menyengat. Yang keempat, melalui manusia atau antropogami. Jenis penyerbukan ini bisa terjadi pada bunga tumbuhan karena campur tangan manusia. Contohnya salak, buah naga, dan juga semangka. Selanjutnya, jenis-jenis penyerbukan ada 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri atau autogami, merupakan jenis penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Contohnya bunga sepatu, mangga, dan juga rambutan.
Yang kedua, penyerbukan tetangga atau geitonogami merupakan jenis penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain, namun bunga itu masih terletak pada tumbuhan itu sendiri. Contohnya, kelapa, padi, dan jagung. Yang ketiga, penyerbukan silang atau alogami merupakan jenis penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain yang berbeda tumbuhan, namun masih sejenis. Contohnya, Kamboja, mawar, dan melinjo. Dan yang terakhir, penyerbukan bastar atau hibridogami merupakan jenis penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang berbeda jenis. Contohnya, mawar merah dengan mawar putih. Baiklah anak-anak hebat, kita sudah belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Ada generatif, ada juga vegetatif. Kita juga sudah belajar tahapan perkembangbiakan generatif. Selain itu, bagian-bagian bunga sempurna. Ada juga materi mengenai perantara penyerbukan. Ada 4, yaitu melalui angin, air, hewan, dan juga manusia. Selain itu, kita belajar jenis-jenis penyerbukan. Ada penyerbukan sendiri, ada penyerbukan tetangga, silang, dan juga penyerbukan bastar. Jangan lupa dipahami dan diingat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.